Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Cair Semi Padat. Kita menyambung topik diskusi kita kemarin terkait dengan preformulasi sediaan semi solida. Jadi, yang sudah kita diskusikan kemarin yakni aspek pemilihan bentuk sediaan, kemudian beberapa parameter fisiko-kimia yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain dan merancang sediaan semi-solida. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih detail membahas terkait dengan disposisi obat sediaan semi-solida dan aspek-aspek formulasi apa yang dibutuhkan pada sediaan semi-solida. Pada penghantaran secara topikal atau melewati suatu kulit, agar kita dalam merancang suatu sediaan itu bisa sukses, maka kita harus paham terlebih dahulu struktur, tujuan, target obat itu beraksi di mana. Karena kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kita tidak tahu denah, kita tidak tahu arah, tujuan dari tempat itu kemana dan di mana, maka kita akan kebingungan. Hal ini sama ketika kita mendesain suatu obat. Ketika kita akan mendesain suatu sediaan semi solida yang digunakan di kulit, maka terlebih dahulu kita harus pahami struktur dari kulit tersebut. Karena struktur dari kulit ini yang akan mempengaruhi kinerja, atau struktur kulit ini harus kita tentukan obat itu bekerja di mana agar sesuai dengan tujuan terapeutiknya. Ada yang obat ditujukan untuk di permukaan, ada yang di bagian epidermis, ada yang di bagian otot. Itu berbeda-beda. Jadi kita harus pahami dulu. Intinya, pada kulit itu bagian paling luar itu ada epidermis, kemudian dermis, dan ada beberapa jaringan-jaringan yang lain seperti jaringan lemak, jaringan otot, pembuluh darah, dan seterusnya. Yang paling penting kita ketahui terlebih dahulu adalah di bagian epidermis. Kenapa? Karena di bagian epidermis itu ada satu lapisan, yang mana lapisan itu merupakan first barrier-nya absorpsi untuk perkutan, yakni adalah stratum corneum. Stratum corneum ini adalah lapisan bagian terluar pada kulit yang tebalnya sekitar 10-20 mikron, tersusun atas kulit-kulit yang mengalami proses keratinisasi. Jadi itu kandungannya, keramidnya tinggi sekali. Padahal kita ketahui keramid itu strukturnya sangat lipofil sekali. Artinya dia ini susah sekali nanti ditembus obat-obat yang bersifat hidrofil dan dia strukturnya rigid sekali. Pada struktur stratum corneum ini nanti otomatis ketika obat mau dihantarkan ke bagian yang lebih dalam, bukan permukaan kulit, maka obat harus mampu menembus atau melewati stratum corneum. Stratum corneum ini biasanya mengalami proses desquamasi. Jadi kadang kalau dalam jangka waktu tertentu stratum corneumnya sudah terlalu lama, maka dia akan mengelupas, kemudian akan regenerasi yang baru, mengelupas, regenerasi yang baru, dan seterusnya. Artinya, pada saat stratum corneum ini mengalami proses desquamasi, maka akan terbentuk stratum lapisan stratum corneum yang baru, yakni epidermis viable, itu akan mengalami proses keratinisasi lagi, dan seterusnya. Proses itu akan berlangsung terus-menerus karena stratum corneum ini merupakan alat proteksi di kulit kita. Kemudian di bawah stratum corneum itu ada beberapa lapisan-lapisan epidermis lainnya. Ada stratum granulosum, ada stratum spinosum, ada stratum basa, yang masing-masing itu memiliki fungsi tersendiri. Kemudian lebih dalam lagi ada jaringan dermis. Di jaringan dermis ini ada berbagai macam kelenjar dan ada pembuluh darah. Perlu kita pahami terlebih dahulu ketika nanti kita akan mendesain suatu obat, otomatis ada berbagai macam kelenjar di situ, ada berbagai macam jaringan yang harus kita pahami dulu obat kita tuh bekerja di mana. Apakah di permukaan, atau di bagian epidermis luar, atau di bagian epidermis dalam, atau di jaringan otot, atau nanti obat ini diharapkan masuk ke sirkulasi sistemik. Oleh karena itu perlu kita ketahui terlebih dahulu struktur kulit itu bagaimana. Minimal kita paham tingkatan-tingkatannya. Minimalis lagi kita paham bahwa kulit itu memiliki stratum
korneum. Jadi, obat yang dioleskan di kulit itu belum tentu obatnya harus masuk ke kulit. Bisa juga obatnya memang dibutuhkan untuk terapi yang tujuannya di luar. Sehingga obat itu jangan sampai terabsorpsi. Begitu. Jadi tergantung desain dan rancangan kita dalam membuat atau merancang suatu sediaan farmasi, utamanya sediaan semi solida. Ketika kita merancang lebih kompleks lagi, obat yang dideliverkan secara perkutan atau di topikal itu nanti bisa masuk ke sirkulasi sistemik melalui pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah mikro di kulit kita yang mana ketika obat itu mampu nembus stratum corneum, kemudian obat itu mampu transport melewati epidermis yang viable dan dermis masuk ke pembuluh darah, nanti obatnya itu akan diedarkan ke seluruh tubuh. Itu nanti akan kita diskusikan lebih dalam ketika kita belajar terkait dengan transdermal delivery system. Bagaimana merancang suatu obat cuma ditempelkan di kulit saja, obat itu mampu menimbulkan efek sistemik. Singkat ceritanya seperti itu terkait dari struktur kulit. Jadi ini adalah struktur kulit yang perlu kita pahami terkait dari lapis-lapisannya, kemudian tata letak organ-organnya kita harus pahami dulu. Minimal di bagian kulit itu ada stratum corneum, ada epidermis, ada kelenjar keringat, ada pembuluh darah, kemudian ada folikel rambut. 5 aspek itu akan menjadi pedoman kita ketika kita akan mendeliverikan obat melalui perkutan atau topical delivery. Masih di drug disposition pada topical delivery, jadi obat itu bisa tertransport melalui transport topikal atau perkutan delivery itu bisa melalui 4 jalur. Yang pertama, transseluler. Artinya transseluler itu dia nanti tertransport akan menembus sel-sel. Jadi bablas lurus menembus sel. Yang kedua, interseluler atau paraseluler. Artinya obat itu tertransport akan melewati celah-celah antar sel. Jadi belak-belok obat itu. Secara energi mungkin akan lebih tinggi yang transseluler. Tapi secara jarak ya memang lebih pendek transseluler. Tapi obat akan memilih dengan energi yang lebih rendah. Makanya transport paraseluler itu biasanya lebih familiar dibanding transseluler. Itu yang kita sebut dengan istilah transepidermal route. Jadi selain transepidermal route tadi ada transapendegial route. Yang mana transapendegial ini dibagi jadi 2. Bisa melalui hair follicle, bisa juga melalui kelenjar keringat. Karena ketika ada rambut di kulit kita pasti ada kelenjar keringat di daerah situ. Oleh karena itu, bagian-bagian yang berambut itu pasti banyak keringatnya. Itu perlu kita pahami dulu terkait dari jalur obat itu masuk ke kulit kita. Kemudian, ketika kita mendesain suatu sediaan topikal, harus perlu diperhatikan target dari terapeutiknya. Artinya, obat itu bisa ngefek di permukaan kulit, obat itu bisa memberikan efek lokal, artinya pada jaringan epidermis tertentu. Kemudian bisa tertarget pada jaringan yang spesifik, misalkan jaringan lemak, atau juga obat itu bisa masuk ke sirkulasi sistemik. Nanti desain dan rancangan obatnya itu akan berbeda. Oleh karena itu, di sini perlu kita pahami terlebih dahulu beberapa aspek yang mana aspek tadi itu akan menjadi kunci dasar kita dalam merancang dan mendesain suatu sediaan semi solida. Ketika kita memberikan suatu obat di permukaan kulit, maka bisa jadi obat tersebut itu hanya berada di permukaan kulit. Artinya memang tujuan terapinya di permukaan kulit. Biasanya obat-obat ini digunakan untuk apa? Sebagai barrier. Jadi sebagai pelindung, misalkan kulitnya pecah-pecah, diberikan emollient, kemudian untuk pelindung agar tidak terlalu kering dan tidak uap airnya tidak menguap, bisa diberikan emollient tadi. Kemudian obat-obat atau suatu sediaan yang ditargetkan untuk bekerja sebagai sunscreen atau sunblock. Jadi ini ada konsep yang penting sekali ya, bahwa yang namanya sunscreen dan sunblock itu adalah pelindung kulit kita. Sehingga kita desain dan kita rancang
sunscreen dan sunblock ini di permukaan kulit. Jadi ada konsep yang agak menggelitik juga. Ada orang yang memformulasikan suatu sediaan sunscreen, sunblock jadi nano-nano, nanti obatnya keserap. Simpel ceritanya, nanti dia melindunginya bagaimana kalau dia keserap? Oleh karena itu, sediaan sunscreen dan sunblock ini harus berada di permukaan kulit agar melindungi kulit kita begitu. Jadi kita harus pahami terlebih dahulu beberapa sediaan dan karakteristik sediaan. Kita jangan latah semua dibikin nanoteknologi. Artinya kita tidak paham sunscreen, sunblock, nanoteknologi, nanti keserap bingung, malah tidak akan bisa memberikan efek. Itu penting sekali. Selain dari barrier dan sunscreen atau sunblock, obat itu bisa kita hantarkan ke permukaan kulit dengan tujuan terapi, yakni untuk insect repellent. Artinya sebagai insect repellent ini, obat itu dideliverikan di kulit dengan tujuan apa? Agar serangga tidak menggigit kulit kita. Ya jangan sampai keabsorpsi begitu. Jadi hal-hal yang demikian ini kita rancang itu dengan delivery konvensional. Bisa juga sebagai kosmetik, karena kosmetik itu tujuannya di luar. Di kosmetik itu adalah suatu sediaan yang digunakan untuk mempercantik, memperindah, dan seterusnya. Intinya, kalau dia keabsorpsikan ya aneh. Jadi beda tujuannya ketika kita rancang sediaan sebagai barrier, sunscreen, sunblock, insect repellent, ataupun kosmetik, itu kita deliverikan di permukaan kulit. Artinya, kalau delivery permukaan kulit, kita tidak mikir dia terabsorpsi bagaimana, stratum corneum bagaimana, tidak perlu difikirkan. Akan tetapi ketika kita deliverikan obat itu masuk ke dalam jaringan yang lebih dalam, misalkan melalui jalur transapendekial tadi, bisa melalui hair follicle atau kelenjar keringat, contohnya obat-obat anti jerawat. Kemudian obat-obat antibakteri. Kemudian obat-obat anti respiran. Antirespiran itu adalah obat-obat yang biasanya kita gunakan agar di daerah yang berambut banyak keringatnya tadi, sekresi keringatnya itu bisa kita tekan. Artinya obat ini bertugas untuk menekan sekresi keringat di kelenjar keringat. Sehingga obat ini nanti bisa mencegah bau badan yang tidak enak. Begitu, itu adalah antirespiran. Kemudian ada hair restore, itu biasanya obat-obat yang kita gunakan merangsang pertumbuhan rambut pada hair follicle-nya. Itu mesti kita hantarkan di transapendekial. Tidak ada jaringan hair follicle-nya, kita berikan obat-obat hair restore, ya nanti tidak akan tumbuh rambut begitu. Jadi ketika memberikan obat-obat hair restore ini harus dilihat ada nggak di situ kelenjar-kelenjar keringat sama rambut-rambut, ada nggak? Kalau nggak ada, jangan dioleskan. Kayak di telapak kaki diberikan hair restore, ya tidak akan tumbuh rambut. Artinya, ketika memberikan obat-obat golongan ini, kita harus belikan di daerah yang mana daerah itu ada jalur transapendekialnya. Tapi bisa juga kita deliverikan obat-obat antimikroba tidak melalui jalur transapendekial juga bisa. Jadi ini tergantung dari tujuan terapeutik kita. Jadi ini tergantung dari tujuan terapeutik kita dan desain serta rancangan sediaan kita. Kemudian ada obat-obat yang bisa kita hantarkan ke jaringan lokal di kulit kita. Misalkan di bagian epidermis, dermis, subkutis itu jaringan lemak atau subkutan, kemudian jaringan otot dan otot dalam ataupun nanti di bagian sendi. Ada obat-obat antimitotik. Antimitotik itu adalah obat-obat yang biasanya digunakan untuk terapi kanker, ya. Utamanya dia nanti akan mengganggu mikrotubulus yang ada di sel kita begitu. Biasanya kanker kulit atau semacamnya bisa kita hantarkan ke jaringan lokal begitu. Kemudian ada antiinflamasi atau analgesik yang kadang kalau bengkak itu bisa kita hantarkan di bagian dermis, macam itu bisa. Kemudian ada anestetik lokal, itu bisa juga kita hantarkan melalui jaringan-jaringan tersebut, atau antihistamin. Artinya beberapa obat ini ditargetkan itu di epidermis, dermis, atau jaringan subkutan. Bahkan otot, itu bisa kita hantarkan. Jadi ada beberapa obat-obat yang memang kita hantarkan melalui jalur topikal, seperti obat-obat skopolamin, klonidin, estrandiol, fentanyl, nikotin, dan griselir
Trinitat. Gliseri Trinitat itu biasanya digunakan untuk angina ya. Kalau skopolamin itu biasanya digunakan untuk motion sickness, clonidine itu digunakan untuk hipertensi, estradiol digunakan untuk hormon, fentanyl itu biasanya digunakan untuk antiinflamasi atau anti nyeri, itu bisa. Itu golongan narkotik fentanyl itu. Kemudian ada nikotin. Nikotin ini biasanya dideliverikan untuk topikal, itu untuk terapi ahli-ahli hisap. Itu biar tobat diberikan nikotin kayak gitu. Jadi beberapa obat-obat ini bisa kita hantarkan melalui jalur sirkulasi sistemik. Artinya ketika kita merancang obat, pengennya masuk sirkulasi sistemik, tapi desain kita tidak rasional, ya tidak memungkinkan. Apalagi sebaliknya, kalau kita merancang obat yang ditujukan untuk topikal, kok malah didesain sampai sirkulasi sistemik, itu juga tidak rasional. Oleh karena itu, kita harus fit of purpose. Jadi sesuaikan dengan tujuannya. Tujuan kita untuk delivery topikal, ya obat itu kita desain dan kita rancang untuk topikal. Kalau tujuannya masuk sirkulasi sistemik melalui jalur topikal, ya desainnya harus kita sesuaikan. Begitu juga ketika obat-obat itu ditargetkan di beberapa jaringan lokal seperti epidermis, dermis, subkutan, atau jaringan otot, itu harus kita sesuaikan juga. Artinya, kita harus pahami disposisi obat kita di kulit itu bagaimana. Karena disposisi obat di kulit itu akan menentukan obat itu posisinya bagaimana nanti. Ketika kita berikan suatu obat melalui jalur perkutan. Kemudian masih di dalam disposisi obat di perkutan, ini ada beberapa mekanisme disposisi ya. Jadi ketika ada obat itu diberikan dalam suatu sediaan, kemudian obat itu diaplikasikan di kulit ya. Jadi yang terlarutlah yang mampu berdifusi nanti. Oke, kemudian obat yang larut itu akan terpenetrasi di stratum corneum. Pada bagian ini, sediaan, kemudian obatnya larut, kemudian sistem di dalam sediaan tersebut itu yang akan menentukan stratum corneum permeability-nya. Jadi stratum corneum permeability ini sangat ditentukan sekali oleh apa? Tadi desain dan rancangan sediaan, obat itu terlarut atau tidak, kemudian pembawanya, atau nanti ada beberapa bahan yang kita sebut dengan enhancer, kita tambahkan di dalam delivery topikal. Kemudian ketika nanti obat itu masuk ke dalam sirkulasi, kemudian obat itu kalau bisa menembus stratum corneum, maka obat itu akan mencapai epidermis dan bagian dermis di bagian atas. Kemudian obat itu bisa terdepot di jaringan subkutan kalau memang dia obatnya sangat lipofilik, atau nanti terdepot di jaringan otot kalau obatnya sangat hidrofilik, tergantung obatnya nanti. Kemudian bisa juga obat ini masuk ke sirkulasi sistemik. Tapi ketika obat tadi berada di bagian epidermis atau berada di bagian dermis, itu obat itu bisa menimbulkan efek terapeutik. Artinya ketika obat itu memang ditargetkan untuk di bagian dermis atau di bagian epidermis, itu nanti obat ya memang harus menimbulkan efek di situ, sehingga target aksinya tidak perlu sampai sirkulasi sistemik. Artinya di sini perlu kita pahami, jadi ketika obat kita oleskan di dalam kulit, itu aksinya umumnya lokal. Kemudian kalau desain dan rancangan kita benar, obat ini mampu menembus relatif lebih dalam dikit, sampai ke epidermis atau dermis bagian atas. Kemudian obat ini akan terdepot. Terdepot itu tersimpan tergantung dari karakteristik obatnya. Kalau obatnya lipofil, maka akan terdepot di subkutan atau jaringan lemak. Kalau obatnya bersifat lipofil, maka obatnya ini akan terdepot di jaringan otot. Ya, memang kalau bekerja dan tujuan terapinya di situ, obat itu akan menimbulkan efikasi. Kemudian ketika obat ini berpenetrasi lebih dalam sampai ke pembuluh darah, maka nanti obat ini akan masuk ke sirkulasi sistemik. Artinya ketika obat masuk ke sirkulasi sistemik, nanti obat itu akan
edarkan ke seluruh tubuh sehingga nanti akan mengalami proses deposisi seperti obat di dalam tubuh, yakni mengalami proses metabolisme dan mengalami proses ekskresi. Artinya, obat itu bisa menimbulkan efek ketika obat itu bekerja di target aksinya. Transport topikal itu ternyata lebih kompleks dibandingkan kalau kita berbicara terkait dengan transport oral. Karena transport topikal itu nanti ada berbagai macam aspek yang perlu kita ketahui ya. Karena di transport topikal itu nanti obat bisa terdepot baik di bagian epidermis, bagian dermis, ataupun bagian subkutan atau jaringan otot. Jadi kita harus paham terlebih dahulu terkait dengan target aksi obat pada penggunaan topikal itu bagaimana. Beberapa hal yang kita diskusikan tadi terkait dengan disposisi obat itu perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi ketika kita merancang atau mendesain suatu sediaan semisolida, kita harus paham dulu tujuannya obat ini mau dihantarkan kemana. Kalau kita tidak tahu tujuannya obat ini dihantarkan kemana, maka desain dan rancangan kita itu tidak akan pas sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, desain dan rancangan tujuan ini perlu kita uraikan dan perlu kita pahami terlebih dahulu agar dalam kita mendesain dan merancang suatu sediaan semisolida itu bisa sesuai dengan tujuan terapeutiknya. Kemudian kita lanjutkan beberapa basis ya. Jadi ini beralih dari disposisi obat masuk ke aspek formulasinya. Jadi pada aspek formulasi ini ada pemilihan basis ya. Kemudian basis itu adalah kunci utama atau pembawa dari bahan aktifnya. Karena bahan aktif ketika digunakan secara topikal hampir sama dengan oral ya, itu tidak mungkin hanya bahan aktifnya saja. Pasti kita berikan dalam bentuk sediaan yang mana sediaan itu isinya adalah bahan aktif dan basis. Ada bahan aktif dan ada basisnya. Sehingga obat ini mampu menimbulkan efek itu karena obat itu dibawa oleh basisnya. Jadi pemilihan basis yang tepat ini akan mempengaruhi proses terapeutik kita. Kenapa demikian? Karena ketika kita menghantarkan obat dengan sediaan topikal itu sama seperti oral, tidak mungkin hanya bahan aktifnya saja. Pasti ada bahan aktif ditambah dengan basis. Basis ini sebagai device atau sebagai alat yang mana berperan sekali dalam proses terapi. Kalau pemilihan basis tidak tepat, bisa saja obatnya tidak akan lepas dari basis. Bisa juga obatnya ini malah rusak ketika kita salah memilih basis, sehingga obat yang kita rancang untuk menimbulkan efek terapeutik itu tidak ada efikasinya. Oleh karena itu, pemilihan basis ini harus kita pahami terlebih dahulu. Di dalam sediaan semisolida itu ada 5 basis dasar. Ada basis oleagineus atau hidrokarbon. Basis ini umumnya terdiri dari basis-basis yang mengandung lemak sangat tinggi. Jadi dia sifatnya hidrofobik atau dia sangat lipofilik. Isinya dia hidrokarbon. Artinya dia adalah basis lemak. Kemudian ada basis yang bersifat anhidrat atau basis absorpsi. Basis absorpsi ini adalah basis yang mana mampu menyerap air dalam jumlah tertentu dan jumlahnya sangat terbatas. Biasanya akan membentuk emulsi air dalam minyak ketika ada basis semacam ini. Tujuannya apa? Tujuannya kalau terapi kita ditargetkan untuk sifat oklusivitas yang tinggi tapi obat kita hidrofilik, maka obatnya ini bisa kita larutkan di dalam air kemudian dijerapkan di basis anhidrat. Contoh basis anhidrat ini adalah adepslane. Nanti ketika ditambah air akan membentuk lanolin. Jadi lanolin itu terbentuk dari lemak bulu domba yang menyerap air. Basis hidrokarbon tadi contohnya parafin, kemudian wax petroleum dan turunan mineral-mineral oil itu nanti akan menghasilkan hidrokarbon base. Ada basis emulsi. Jadi emulsi ini adalah basis yang ada komponen minyak dan komponen airnya. Nanti ada surfaktan akan membentuk basis emulsi. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan antara sifat oklusivitas dan kemudahan dalam dicuci. Kalau basis hidrokarbon tadi mutlak dia tidak bisa dicuci.
karena bersifat hidrofob. Kalau basis absorpsi itu relatif lebih mudah dibanding hidrokarbon, tetapi tingkatannya juga susah dicuci. Tapi untuk basis emulsi, dia mengandung air, dalam artian nanti akan menghidrasi kulit kita sehingga stratum corneumnya akan lebih longgar. Dan transport obat akan lebih mudah, tapi sifat oklusivitas masih bisa dipertahankan. Itu terkait dengan basis emulsi. Kemudian ada juga yang bersifat basis larut air. Basis larut air ini adalah suatu basis yang dia itu bisa larut dengan air. Ini biasanya adalah polimer-polimer yang mana polimer itu bukan bentuknya seperti polimer hidrokoloid, bukan. Itu nanti basis gel. Tapi polimer-polimer di sini adalah polimer yang mana dia memiliki bobot molekul tinggi, tapi bentuknya padatan dan dia mudah larut dengan air. Contohnya PEG. Itu adalah water soluble base. Kemudian yang terakhir basis gel. Basis gel ini adalah suatu polimer yang mana ketika ditambah air dia akan mengembang membentuk hidrokoloid. Jadi dia tidak larut sebenarnya, tapi dia membentuk koloidal. Koloidal tersebut yang mengembang itu nanti akan bentuk suatu struktur yang mana struktur 3 dimensinya itu mampu meningkatkan viskositas dan konsistensinya. Sehingga akan bentuk suatu sediaan gel atau basis gel. Dari kelima basis ini nanti, ini sangat dipengaruhi sekali oleh apa? Stabilitas bahan aktif, tujuan terapinya bagaimana, kemudian desain dan rancangan kita itu gimana untuk terapi yang kita targetkan. Apakah kita pilih basis lemak yang tinggi proteksinya atau basis air yang tinggi penetrasinya. Pada formulasi sediaan semisolida ada berbagai macam komponen, antara lain ada basis, ada antioksidan, buffer, chelating agent, emulsifying agent, humectant, permeation enhancer, preservative, and thickening agent. Dari beberapa bahan ini, itu memiliki fungsi yakni menjaga mutu dan kinerja dari sediaan semisolida. Pertama kita bahas basis terlebih dahulu. Untuk basis ini jelas karena basis itu adalah komponen utama pembawa bahan aktif. Hampir sama dengan sediaan oral, bahwa sediaan semisolida itu tidak mungkin bahan aktif diberikan secara langsung tanpa adanya basis. Jadi basis ini perannya sangat penting sekali dan dia perannya seperti bahan utama di dalam sediaan semisolida. Pemilihan basis ini sangat tergantung dari stabilitas bahan aktifnya. Jadi bukan bahan aktif menyesuaikan basis, tapi basis ini adalah menyesuaikan dari bahan aktif. Ketika bahan aktif stabil dalam air, maka dipilih basis berbasis air. Ketika bahan aktif ini tidak larut di air dan tidak stabil di air, dia gampang larut di lemak, kita pilih basis yang berlemak. Kemudian usahakan bahan aktif ini dalam bentuk terlarut terlebih dahulu. Agar apa? Absorpsinya atau obatnya itu lepasnya lebih cepat dibandingkan bentuk yang tidak larut atau sistem dispersi. Jadi basis ini perlu kita perhatikan terkait dari stabilitas, kemudian tujuan terapinya. Itu harus kita perhatikan juga. Apakah dibutuhkan untuk emulien, atau dibutuhkan untuk hidrasi, atau dibutuhkan karena penggunaannya relatif singkat dan tidak membutuhkan efek emulien. Itu bisa kita rancang sediaannya nanti tergantung dari tujuan terapinya, yakni komponen utama penentunya basis. Kemudian selain basis ini ada senyawa antioksidan. Jelas antioksidan ini adalah suatu senyawa yang kita tambahkan dalam formulasi, tujuannya untuk mencegah agar bahan aktif dan basis tidak teroksidasi. Jadi antioksidan ini bisa yang kita ambil yang larut air ataupun yang tidak larut air. Tujuannya untuk meningkatkan stabilitas terhadap oksidasi dari bahan aktif dan basis. Kalau bahan aktif teroksidasi rusak. Kalau basis teroksidasi bisa menurunkan nilai aseptabilitas. Karena utamanya kalau basis yang berbasis lemak itu nanti ketika teroksidasi, maka basis lemak ini akan
tengik. Kalau basis lemaknya tengik, itu nanti bisa menurunkan aseptabilitas. Mau dipakai kok baunya salep atau bau krimnya tidak enak, ya tidak jadi digunakan. Jadi antioksidan ini perlu kita pilih berdasarkan basis yang kita pilih juga. Jadi senyawa antioksidan kita pilih sesuaikan dengan basis. Misal basis larut air, ya kita pilih vitamin C. Jangan diberikan vitamin E. Kenapa? Karena vitamin E itu optimal ketika kita gunakan basisnya berminyak. Jadi pilihlah BHT atau BHA juga ketika basisnya berlemak. Jangan gunakan basis berair, gunakan BHT ataupun BHA. Kita sesuaikan. Kemudian antioksidan ini juga perannya penting sekali, utamanya agar si sediaan ini nanti mampu terjaga mutunya. Kalau sudah teroksidasi itu, ini adalah kerusakan utama ya dari basis kalau teroksidasi. Utamanya basis-basis dari hidrokarbon itu gampang sekali tengik. Oleh karena itu, antioksidan penting sekali di dalam formulasi sediaan semisolida. Tapi tidak semua sediaan semisolida butuh antioksidan, tergantung dari stabilitas bahan aktif dan basis. Kembali lagi ke data preformulasinya. Jadi data preformulasi dari basis dan bahan aktif itu bagaimana? Kalau dia rentan terhadap proses oksidasi, ya tambahlah antioksidan. Kemudian komponen selanjutnya ini buffer atau penyangga. Buffer atau penyangga ini berada atau digunakan ketika basis kita mengandung air. Jadi ketika salep ataupun basis adsorpsi itu pakai buffer, ya agak aneh. Kenapa? Karena komponen airnya relatif sedikit. Dan jangan sampai mas mbak semua itu ketahuan mengukur salep pakai pH meter. Tidak akan muncul pH-nya. Itu pH-nya pH palsu, pH fake itu. Kenapa demikian? Karena pH meter itu berdasarkan potensiometri ya. Karena adanya ion hidronium. Ya tidak mungkin ada kontribusi ion hidronium. Oleh karena itu penting sekali. Sediaannya apa, evaluasinya apa harus disesuaikan. Sediaan salep diukur pH, yaitu aneh lagi, apalagi ngukur pakai pH indikator. Ketika kita mengukur suatu sediaan, utama sediaan salep berbasis hidrokarbon, jangan ditambahkan buffer, apalagi kita ukur pH-nya. Itu sangat fatal sekali kesalahannya. Jadi buffer ini kita tambahkan untuk menjaga stabilitas bahan aktif, utamanya basis berbentuk air. Kenapa? Karena basis berbentuk air itu nanti ketika pH-nya tidak sesuai dengan pH stabilitas bahan aktif, maka bahan aktifnya ini mampu atau potensinya bisa turun karena terdegradasi. Sehingga harus kita jaga agar pH-nya ini sesuai dengan pH stabilitas dari bahan aktif. Pemilihan buffer, ingat, tergantung dari asam lemah yang kita gunakan. Rentang pH buffer ini nanti tergantung dari asam lemah yang kita pilih. Jadi ketika kita pilih asam fosfat kok pengennya pH 4,5 ya tidak jadi. Kenapa? Karena pKa-nya dari ionisasi kedua dari asam fosfat itu 7,21. Jadi kalau membuat dapar itu pada rentang plus minus 1 dari pKa-nya. Ya itu jadi pedoman bagi kita. pH-nya jadi, tapi fungsi daparnya tidak bisa bekerja optimal. Itu terkait dari buffer. Nanti silahkan dibuka persamaan Henderson-Hasselbalch untuk membuat dapar. Kemudian selanjutnya, selain dapar ada chelating agent. Chelating agent ini adalah suatu bahan yang digunakan dengan tujuan apa? Untuk mengikat logam. Karena logam-logam yang ada di formulasi itu bisa mengkatalisis reaksi oksidasi. Maka ditambahkan chelating agent. Contohnya NADTA, asam sitrat, ketosan itu bisa kita gunakan untuk mengikat logam-logam yang ada di dalam formulasinya. Logam ini biasanya berada pada impurities. Makanya bahan pengotor ini mampu mengkatalisis reaksi oksidasi. Oleh karena itu ini bahan yang sangat penting juga kalau bahan aktif dan basisnya memang dia teroksidasi dan dikatalisis oleh logam jalur oksidasinya. Kemudian selanjutnya ada bahan yakni emulsifying agent. Emulsifying agent ini adalah bahan yang digunakan untuk emulsi.
Otomatis bahan ini kita gunakan pada tipe basis, tipe emulsi. Pemilihan emulsifying agent harus jelas juga tergantung dari emulgator yang digunakan. Apakah emulgator bersifat ionik atau non-ionik atau anionik, itu akan kita sesuaikan dengan obatnya. Mas Mbak membuat krim asam salisilat dengan basis TEA stearat, ya tidak akan jadi. Kenapa? Karena ia adalah emulgatornya itu adalah anionik. Terkena asam, dia pecah lagi. Reaksi saponifikasinya pecah. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan pemilihan emulgator tergantung dari bahan aktif. Ketika kita sudah tahu bahan aktif dan minyak yang akan diemulsikan, maka bisa kita sesuaikan nilai HLB-nya. Hidrofilik, lipofilik, balance-nya. Ketika itu tidak sesuai, ya tidak akan pas. Artinya, ketika kita merancang dan mendesain suatu sediaan farmasi harus benar-benar kita sesuaikan. Dengan apa? Tujuan terapinya, kemudian desain dan rancangannya bagaimana, tergantung dari basisnya juga. Itu pemilihan bahan-bahan ini sangat penting. Jadi, semua bahan ini tidak perlu kita tambahkan semua, tidak. Tergantung dari data preformulasinya, itu sangat penting sekali. Bahan selanjutnya yakni humectant. Humectant ini ditujukan untuk melembabkan. Artinya, ketika bahan ini kita gunakan, nanti bahan ini akan melembabkan. Yang dilembabkan bukan hanya kulit ya. Walaupun memang humectant ini bisa kita gunakan atau kita pilih humectant yang mampu meningkatkan moisture di kulit kita. Tapi tujuan utamanya adalah melembabkan dari sediaan. Kenapa sediaan perlu dilembabkan? Karena ketika kita merancang suatu sediaan semi-solida, utamanya berbasis air, air itu sifatnya dinamis. Kadang menguap, kadang berpindah, kadang dia bermigrasi ke komponen yang mana komponennya berbeda tekanan osmotiknya. Itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Intinya, air di dalam sediaan semi-solida itu sifatnya dinamis. Jadi, bahan ini harus mampu menjaga airnya itu tetap. Kalau airnya itu berubah, misalkan, air dalam struktur basis gel itu keluar dari sistem. Nanti balik, sistemnya tidak akan bisa terbentuk lagi. Itu namanya kerusakan gel. Nanti kita sebut dengan sineresis. Artinya, humectant ini berperan untuk mengikat air. Biasanya, ada gugus-gugus hidroksi, jadi senyawa dengan gugus-gugus hidroksi, bisa gula terhidroksi ataupun alkohol dengan hidroksi, mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air, yang mana nanti akan mengikat molekul-molekul air. Ikatan ini akan menstabilkan air dalam sistem. Selain itu, dia akan menyeimbangkan tekanan uap, sehingga penguapan yang terjadi di dalam sediaan itu akan diimbangi dengan daya tariknya terhadap molekul-molekul airnya. Humectant perannya semacam itu. Jadi tidak hanya melembabkan kulit, tapi melembabkan sediaan agar sediaan itu tetap stabil. Karena misalkan ya, saya contohkan ya, tadi kan gel, kalau emulsi itu komponen air dan minyaknya itu pas. Sudah stabil saat termodinamik. Kalau airnya ini menguap, airnya bagian luar ya, biasanya emulsi minyak dalam air ya, airnya ini menguap, maka kesetimbangan akan berubah. Otomatis stabilitas juga akan berubah. Oleh karena itu, humectant ini sangat penting sekali dalam menstabilkan sistem basis yang ada airnya. Kemudian bahan selanjutnya yakni permeation enhancer. Tujuannya permeation enhancer ini jelas, namanya permeation itu permeasi ya, enhancer itu peningkat. Artinya, ketika kita deliverikan suatu sediaan berbasis topikal, kita oleskan di kulit, tadi first barrier-nya adalah stratum corneum. Ketika stratum corneum ini kita rusak, otomatis merusaknya dengan apa? Enhancer ini yang bisa merusak stratum corneum. Nanti akan mendisrupsi. Jadi struktur di stratum corneum ini akan mendisrupsi, bisa melarutkan atau merenggangkan, sehingga obat dalam bentuk terlarut ini yang dibantu oleh enhancer-nya juga itu mampu terpermeasi ke dalam kulit. Itu adalah permeation enhancer. Biasanya bisa kita gunakan alkohol, asam lemak, minyak-minyak atsiri, kemudian beberapa kosolven itu bisa kita gunakan asal itu aman atau relatif tidak toksik di kulit. Itu permeation enhancer. Kemudian selanjutnya preservatif atau pengawet. Ingat, pengawet ini kerjanya tergantung dari spektrum pH-nya.
Tidak semua pengawet bisa bekerja pada semua pH. Pengawet itu punya spektrum kerja pH masing-masing. Desain rancangan pH ini sesuaikan dengan pH stabilitas dari bahan aktif. Kadang orang hanya menambahkan pengawet nipagin nipasol. Padahal pengawet ini punya spektrum kerja dan punya beberapa bakteri yang spesifik. Tidak semua bakteri itu mampu dihalangi oleh semua pengawet. Jadi mampu dicegah pertumbuhannya oleh semua pengawet. Oleh karena itu, pemilihan pengawet ini sangat penting sekali. Kemudian catatan sekali lagi, kita gunakan pengawet pada salep. Tujuannya untuk apa? Salep itu lebih rentan terhadap proses oksidasi daripada tercemar bakteri karena tidak ada air di dalam sediaan salep. Kalau ada airnya, mungkin kita kondisi penyimpanan salah. Kenapa salah? Karena harusnya disimpan pada kelembapan yang rendah, kita simpan pada kelembapan yang tinggi dan kondisinya terbuka. Nanti bisa timbul atau dicemari bakteri. Oleh karena itu, desain dan rancangan preservatif ini akan lebih cocok kita terapkan pada sediaan berbasis air. Ketika sediaan itu berbasis air, maka potensi tercemar mikroba akan sangat tinggi. Oleh karena itu, perlu kita tambahkan preservatif. Dan sekali lagi, preservatif itu kerjanya itu punya pH rentang spesifik. Jadi harus kita perhatikan benar-benar ya ini. Kemudian yang kedua, preservatif ini punya log P, artinya ketika ada dua fase minyak dan air, maka dia akan terdistribusi sesuai dengan log P-nya. Artinya ketika dia punya log P1, berarti kalau saya punya 11 molekul, maka 10 akan lari ke minyak, 1 akan lari ke air. Padahal bakteri ini berkembang bukan di minyak, tapi di airnya. Otomatis jumlah bahan pengawet yang kita tambahkan relatif harus besar, ada penyesuaiannya, agar mencapai konsentrasi bunuh minimumnya. Karena kalau pengawet tidak mencapai konsentrasi bunuh minimumnya, maka tidak akan efektif sebagai pengawet. Dan problematika ini paling sering muncul di industri farmasi. Milih pH salah, terus kemudian ada sistem yang ada minyaknya atau surfaktannya, dia milih pengawet dan jumlah surfaktan yang tidak pas. Ini sangat problem ketika kita tidak paham terkait konsep pengawet dan kinerja dari pengawet ini. Kemudian yang terakhir, yakni thickening agent. Thickening agent ini kita tambahkan untuk meningkatkan konsistensi. Jadi, meningkatkan kepadatan atau meningkatkan viskositas dari suatu sediaan semisolida. Biasanya berbentuk polimer-polimer atau berbentuk bahan-bahan yang memang memiliki titik lebur yang relatif lebih tinggi. Seperti salep, itu thickening agent-nya bisa sera alba, sera flava. Intinya, dia adalah hidrokarbon dengan bobot molekul yang lebih tinggi dan titik-titik yang lebih tinggi, sehingga konsistensinya padat. Ketika kita campur dengan parafin cair, kita campur dengan vaselin album atau vaselin flavum, itu mampu meningkat konsistensinya. Kalau di sediaan semisolida dengan basis air, kita bisa tambahkan polimer-polimer tertentu, yang mana polimer ini berperan untuk meningkatkan viskositas. Biasanya turunan selulosa, atau karbopol, atau beberapa polimer-polimer alam juga bisa kita terapkan untuk meningkatkan viskositas dari sediaan semisolida. Ini ada beberapa bahan yang sudah kita diskusikan tadi. Ini adalah gambaran umum terkait dari preformulasi sediaan semisolida. Dan tidak semua satu sediaan itu, semua bahan ini kita masukkan, tidak. Tapi ada bahan-bahan khusus tergantung dari target dan rancangan sediaan kita. Targetnya di mana, rancangannya bagaimana, basisnya apa, itu harus jelas. Karena semua bahan yang kita pilih itu ada justifikasi dan rasionalisasinya, baik jumlah dan pemilihan serta tipenya. Jadi formula itu jangan nyontek, tapi formula itu harus bisa kita rasionalisasi dan harus bisa kita justifikasi. Dasarnya apa? Preformulasi bahan aktif itu paling penting. Makanya ketika kita mempreformulasikan bahan aktif, itu harus detail dan sangat lengkap, bahkan informasi baik dari segi formula ataupun proses kita peroleh semua. Artinya, nanti akan memudahkan kita dalam menyusun formula dan menyusun proses ketika kita membuat suatu sediaan farmasi, utamanya sediaan semi-solida. Kemudian ada tantangan di dalam merancang atau mengembangkan suatu sediaan semisolida. Yang pertama, stabilitas dari basis dan bahan aktif, yakni terkait dengan pH dan kompatibilitasnya.
perlu kita cek compatibility-nya. Kenapa? Karena banyak basis yang tidak kompatibel dengan bahan aktif, misalkan karena pH-nya, mungkin karena sifat ionisasinya juga bisa dipengaruhi itu. Bisa juga karena pengaruh-pengaruh lainnya yang menimbulkan reaksi inkompatibilitas, atau bisa basis ini mampu mengoksidasi bahan aktif, atau sebaliknya basis ini mampu dioksidasi oleh bahan aktif. Harus kita pilih yang paling sesuai. Artinya, kembali lagi ke kunci utama, milih basis disesuaikan bahan aktif. Itu terkait tantangan utama di dalam memformulasikan suatu sediaan semi-solida. Yang kedua, kita harus paham reologinya. Apakah sifat alirnya pseudoplastis, apakah sifat alirnya diaplastis, dilatan, atau tiksotropik. Harus kita pahami terlebih dahulu. Jangan dilupakan itu, pseudoplastis, plastis, dilatan, atau tiksotropik. Jadi kita harus paham bagaimana kalau sharing rate itu kita tingkatkan, maka rate of share-nya bagaimana. Kalau pengadukan kita tingkatkan, viskositasnya bagaimana perubahannya. Itu perlu kita pahami. Karena reologi ini berkaitan nanti dengan stabilitas dari bahan aktif atau stabilitas dari sistem sediaan yang kita rancang. Tantangan kedua dari aspek stabilitas, masih dari aspek stabilitas. Yang awal tadi adalah stabilitas kimia, yang kedua ini adalah stabilitas fisik. Jadi stabilitas kimia ditentukan oleh pH dan kompatibilitas, stabilitas fisik ditentukan oleh reologinya. Karena viskositas, daya lekat, daya sebar itu sebenarnya ditentukan atau ada korelasi yang linear dengan reologinya. Kemudian tantangan yang terakhir adalah efikasi dari pengawet. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pemilihan pengawet itu sangat penting sekali. Masih banyak industri farmasi yang tidak pas milih pengawet. Kenapa? Karena banyak pengawet yang dipilih tidak sesuai dengan kinerja dari rentang pH-nya. Tidak sesuai dengan sistem yang dipilih. Oleh karena itu harus kita sesuaikan. Itu menjadi kunci dasar ketika kita merancang formulasi sediaan semi-solida. Jadi dari dua pertemuan yang sudah kita diskusikan itu diintegrasikan baik dari preformulasi bahan aktif, pemilihan basis, kemudian biological aspek, serta komponen dalam formula ini harus diintegrasikan jadi satu, tidak bisa dipisah-pisah dalam menyusun rancangan suatu formula. Belum lagi kita akan merancang suatu prosesnya. Karena ada formula itu kan harus dibuat, itu juga harus dirancang. Bagaimana proses pembuatannya tergantung dari data preformulasi bahan aktif. Oleh karena itu, saya kembalikan ke awal lagi bahwa preformulasi ini sangat penting sekali ketika kita akan merancang dan mendesain suatu sediaan farmasi. Kesuksesan dan kinerja dari sediaan farmasi ini sangat ditentukan dari data preformulasi yang kita peroleh. Semakin lengkap datanya, maka rancangan kita akan semakin komprehensif, sehingga sediaan yang dihasilkan itu mampu stabil, memenuhi parameter mutu yang telah ditetapkan. Demikian diskusi kita pada preformulasi sediaan semi-solida. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.